Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kali ini Ibu akan berbagi mengenai pembahasan soal-soal kisi-kisi PAT, penilaian akhir tahun atau UAS mata pelajaran IPA kelas 8. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, kita bahas dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Keempat balok diletakkan di atas permukaan tanah dan diberi gaya yang sama. Tekanan yang paling besar diberikan oleh balok nomor. Untuk menjawab nomor 1, kita harus paham mengenai konsep tekanan, bahwa tekanan itu adalah gaya per luas permukaan. Artinya di sini tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Untuk memperbesar tekanan, maka luas permukaannya itu harus yang paling kecil. Maka di sini kita cek satu-satu luas permukaannya. Untuk nomor 1 itu luas permukaannya 4x4 yaitu 16. Kemudian gambar nomor 2 luas permukaannya 5x4 yaitu 20. Gambar nomor 3 2x2 luas permukaannya 4. Dan yang nomor 4 3x4 adalah 12. Nah, di sini satuannya sama ya. Maka karena luas permukaannya paling kecil adalah nomor 3, maka di sini di gambar nomor 3 memberikan tekanan yang paling besar. Jadi jawabannya tekanan yang paling besar adalah balok nomor 3. Lanjut nomor 2. Peristiwa berikut ini yang dapat memperbesar tekanan suatu benda adalah masih konsep tekanan ya. Kita tulis lagi di sini. Ini ya. A. Roda kendaraan berat dibuat lebar. Nah, ini tekanannya pasti kecil. Supaya memperkecil tekanannya. Kemudian palu dengan desain kepala yang besar dan berat untuk memukul baji. Nah, ini berarti tekanannya besar. Struktur kaki angsa dilengkapi selaput. Ini tekanannya kecil. Berjalan di lumpur menggunakan sepatu hak rendah. Ini juga tekanannya kecil. Jadi jawabannya yang B. Nomor 3. Tekanan hidrostatis yang paling besar dan paling kecil adalah. Nah, konsep tekanan hidrostatis itu bahwa tekanan hidrostatis, tekanan yang terjadi di dalam zat cair itu sebanding dengan massa jenis zat cair, kemudian percepatan gravitasi dan kedalaman. Ini semuanya sebanding. Jadi tekanan yang paling besar itu berarti yang paling dalam. Di sini yang C. Kemudian tekanan yang paling kecil berarti yang paling atas. Berarti jawabannya yang C. Ini. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Ini gambarnya ya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, kita gunakan rumus yang tadi ya. P sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya sudah ada yaitu 1000. G-nya percepatan gravitasi 10 dan H-nya, H ini di sini adalah kedalaman. Kedalaman diukur dari atas permukaan ikan ke mulut ikan. Berarti bukan 140 atau 60, melainkan di sini kedalamannya itu yaitu 140 dikurangi 60. 160 dikurangi 60 cm ya. Jadi sama dengan 80 cm. 80 cm ya.
Kemudian kita jadikan menjadi meter, yaitu sama dengan 80 per 100. Kita biarkan saja 80 per 100. Lanjut kita masukkan harga-harganya. P sama dengan RO-nya 1000, kemudian percepatan gravitasinya 10, dan kedalamannya 80 per 100. Ini semuanya satuannya sudah sama ya, sesuai. Kita coret di sini supaya mudah. Nah, tinggal 8 kali 1000, yaitu 8000. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan sebesar 8000 Newton per meter kubik. Lanjut nomor 5. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda tersebut adalah, untuk nomor 5 ini berlaku hukum Archimedes. Menurut Archimedes bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam secair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas. Gaya ke atas ini sebesar berat secair yang dipindahkan. Maka di sini FA-nya itu adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Berat benda di udara yaitu 50 kurangi 45, itu sebesar 5 Newton. Ini gaya ke atasnya. Kemudian nomor 6. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil sebesar 5 cm kubik dan penghisap besar sebesar 100 cm kubik. Jika pintu A1 ditekan dengan gaya 100 Newton, maka gaya yang terjadi pada pintu kedua adalah, di sini kita menggunakan konsep hukum Pascal. Ya, di sini berlaku tekanan di piston 1 sama dengan tekanan di piston 2. Kita tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 nya sudah ada ya, 100 Newton dibagi A1 nya yaitu 5 cm persegi. Kemudian F2 nya adalah gaya pada piston 2 yang ditanyakan, sementara A2 nya luas penampang piston 2 yaitu sebesar 100 cm kubik, cm persegi, maaf. Dari sini kita menggunakan perkalian silang. Terus ulang lagi ya, 5 kali F2 sama dengan 5 F2 sama dengan 100 kali 100 yaitu 10.000. 100 kali 100. Maka F2 atau gaya yang diperlukan untuk mengangkat ya, di sini mengangkat benda, mengangkat mobil, maka 10.000 dibagi 5. 10.000 dibagi 5 sama dengan 2.000. Ya, 2.000. Jadi F2 nya yaitu sebesar 2.000. Kita lanjut nomor 7. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal adalah, jelas ini jawabannya adalah tensimeter. Sementara yang lain, galangan kapal, balon udara, kapal selam ini menggunakan hukum Archimedes. Nomor 8. Perhatikan tabel. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah, untuk menyelesaikan soal nomor 8 kita harus jeli sekali mengamati hubungan di sini ya, ketinggian dengan tekanan. Di sini ketinggiannya
semakin dari bawah ke atas ya, semakin ke atas itu semakin tinggi ya. Nah, kita lihat bagaimana tekanannya. Ternyata tekanannya semakin tinggi ya, tekanannya itu turun ya. Atau sebaliknya semakin rendah, tekanannya naik. Kita cocokkan di sini. Yang cocok ini ya, semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin besar. Ini salah ya. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Nah, ini yang betul ya. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Di gambar organ pernapasan ya. Bagian yang ditunjuk dengan huruf P, Q, R, S adalah P ini adalah trakea ya. Batang tenggorokan. Kemudian Q adalah bronkus ya, bronkus. Kemudian R adalah bronchiolus dan S adalah alveolus, gelembung paru-paru. Jawaban yang betul B. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar berikut. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam sistem pernapasan terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda X. Tanda X di sini ya. Ini adalah alveolus, gelembung paru-paru. Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nomor 11. Udara pernapasan, udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang disebut udara residu. Udara residu ya. Udara residu ini besarnya 1000 ml. Sedangkan udara tidal itu adalah udara yang dihisap dan dihembuskan oleh orang dewasa saat kondisi normal ketika bernapas. Ini besarnya 500 ml. Kemudian udara suplementer. Udara suplementer itu adalah udara cadangan ya. Udara yang masih dapat dihembuskan lagi setelah melakukan ekspirasi biasa. Ini sebesar 1500 ml. Sedangkan kapasitas vital paru-paru ini adalah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru dan dimasukkan ke paru-paru. Seperti itu ya. Kita lanjut nomor 12. Berikut ini adalah beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan. Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernapasan dada adalah pernapasan dada kita yang betul ini 1 dan 3 ya. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara turun, lalu udara masuk. Sebaliknya ini fase inspirasi ya. Kemudian fase ekspirasi itu ketika otot antar tulang rusuk kendur atau relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan bertambah, akibatnya udara keluar sehingga terjadi fase ekspirasi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut nomor 13. Gambar berikut merepresentasikan rongga dada secara sederhana. Peristiwa yang terjadi ketika diafragma melengkung ke atas adalah ya, jelas ketika diafragma melengkung ke atas maka tekanan di dalam paru-paru meningkat sehingga udara keluar. 14. Apabila kamu menghembuskan nafas di kaca, maka di kaca akan terbentuk titik-titik air. Hal ini karena ya dari proses pernapasan dihasilkan gas air ya, H2O. Lanjut nomor 15. Volume udara yang keluar masuk saat bernapas biasa disebut kira-kira ini adalah udara tidal, yaitu sebesar 500 ml ya. Udara tidal. Nomor 16. Seorang menderita penyakit dengan diagnosis dokter sebagai berikut. Terjadi pertambahan sel yang tidak wajar di paru-paru. Penderita adalah seorang perokok. Berdasarkan informasi tersebut, penyakit yang diderita oleh orang tersebut adalah jelas ini adalah kanker paru-paru ya. Di sini kata kuncinya adalah seorang perokok, kemudian terjadi pertumbuhan sel.
Ya, asma itu adalah gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan. Kemudian kalau emfisema ini adalah pembekakan pada paru-paru akibat masuknya udara ke dalam pembuluh darah. Kemudian bronkitis. Bronkitis itu merupakan penyakit paru-paru yang menimbulkan adanya peradangan dan pembekakan pada lapisan saluran bronkus. Lanjut. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh disebut ekskresi. Oke. 18. Perhatikan organ manusia berikut ini. Dari data di atas yang merupakan alat ekskresi pada manusia ditunjukkan oleh yang pertama jelas ginjal. Ginjal ini nanti zat sisanya yaitu berupa urin yang berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian yang kedua adalah hati untuk menawar racun. Nanti zat sisanya berupa empedu. Kemudian paru-paru ini zat sisanya yaitu CO2, karbon dioksida. Jadi 2, 4, 6. Soal nomor 19. Perhatikan gambar penampang ginjal berikut. Fungsi bagian yang bertanda huruf R adalah ini R ya. R ini adalah ureter yang berfungsi untuk mengangkut atau mengalirkan urin menuju kandung kemih. Kita bahas sedikit ya mengenai ginjal ini. Ginjal ini sebagai organ ekskresi yang berfungsi untuk menyaring darah. Zat sisanya berupa urin ya. Terdiri atas yang bagian luar ini adalah korteks. Kemudian di sini adalah medula ya. Kemudian ada rongga ginjal di sini. Seperti itu. Kemudian di sini adalah ureter. Lanjut nomor 20. Penyebab dari penyakit diabetes mellitus adalah diabetes mellitus itu sering disebut sebagai penyakit gula ya. Penyakit gula yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Demikian pembahasan mengenai kisi-kisi PAT kelas 8 mata pelajaran IPA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.